Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, saudaraku Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Channel yang insya Allah berusaha untuk mengedukasi jenengan akan kejadian hari ini. Ya, saudaraku, kali ini kita akan membicarakan tentang gonjang-ganjing PDIP berhubungan dengan pemilihan presiden yang masih 2024. Kalau Anies posisinya nyaman karena dia memang tumbuh berkembang dengan kualitas dirinya sehingga diterima dilamar. Tapi beda dengan sosok Pak Ganjar Pranowo ini. Pak Ganjar Pranowo ini kalau saya melihat sebagai rakyat ya, kalau lepas dari PDIP tidak ada nilainya, tidak akan ada yang mengusung. Nah, kali ini Pak Ganjar Pranowo berebut dengan Puan Maharani tiket. Ya, mau diakui atau tidak itu berebut tiket dari PDIP yang memang punya kursi cukup untuk mengusung presiden di 2024. Ya, saudara, mari kita baca. Ini kali ini saya beri judul ya, saudaraku, judulnya cukup ya apa ya? Saya memberi judul itu ini fakta sesuai dengan di lapangan. Judulnya adalah, mohon maaf, nanti dulu ya, saudaraku, masih judulnya adalah Ganjar tanpa PDIP tidak ada nama, Megawati terancam lengser, ada yang sebut target dikudeta. Ini dari mana saya membacanya ini? Dari membacanya, dasar saya adalah dari berita suara.com. Nah, ini pengamat sebut ada kemungkinan Megawati tersingkir dari PDIP, Puan sudah jadi sasaran tembak. Selasa 1 November 2022, ini Selasa kemarin, saudaraku. Suara.com, PDI Perjuangan hanya satu-satunya partai politik yang dapat mengusulkan capres dan cawapres di 2024 tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Terkait itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan menyebut ketika PDI Perjuangan tidak sejalan dengan penguasa, maka hal itu bisa menjadi bumerang untuk partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri. PDIP memang seksi, bisa mengusulkan capres sendiri tanpa tergantung partai lain. Tetapi ketika tidak lagi sejalan dengan penguasa, maka keseksiannya bisa menjadi bumerang. Target dikudeta, tulis Antoni Budiawan di akun Twitternya @Antoni Budiawan Selasa 1 November 2022. Antoni menilai isu kudeta itu bisa saja terjadi jika pada 2024. Adapun targetnya adalah melengsarkan Megawati atau menghilangkan trah Soekarno dari PDIP. Nah, ini memang sudah terlalu lama, sangat lama Megawati itu berkuasa ya, dari era Orde Baru ya. Maka ya tentu saja mungkin ada saat ini kondisinya memang terahnya Pak Karno, Bu Megawati itu sepertinya bertentangan dengan mereka-mereka yang ingin mengusung keluar dari terahnya Pak Karno. Dan lebih dari itu sepertinya memang mereka menghendaki untuk terahnya Pak Karno tidak memegang PDIP. Ya, kita lanjutkan, saudaraku. Itu menurut pandangan saya ya. Terlebih sebelumnya, salah satu relawan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 sempat berdoa agar Presiden Jokowi bisa jadi ketum PDIP menggantikan Megawati pada 2024. Sangar, saudara ya. Jadi, ketum, mohon maaf ini ada telepon. Ketum salah satu relawan Ganjar Pranowo. Mungkin nggak ini, pertanyaannya saya bukan begitu. Mendoakan ini mungkin tidak diketahui oleh Pak Ganjar Pranowo. Saya pikir Pak Ganjar tentu sudah tahu ya, bisik-bisik itu ada bisik-bisik itu tahu. Nah, ini yang menjadi problem nantinya. Ya, kita lanjutkan, saudaraku. Tidak tanggung-tanggung, target penghancuran langsung diarahkan ke Puan dan Megawati, katanya. Selain itu, ia juga menyinggung relawan yang mengatasnamakan sahabat GP 2024. GP ini saya pikir adalah Ganjar Pranowo ya, yang meminta agar KPK segera memeriksa Ketua DPR Puan Maharani dalam skandal EKTP. Mereka menilai semua nama yang disebut Setia Novanto termasuk Ganjar Pranowo sudah diperiksa KPK. Namun sampai saat ini Puan Maharani belum diperiksa lembaga anti rasuah. Harusnya diperiksa itu.
Perselisihan semakin keras dan terbuka. Pertama, Puan langsung jadi sasaran tembak sekelompok orang mengaku sahabat GP 2024 minta KPK periksa Puan dalam skandal EKTP. Permintaan wajar itu politis. Permintaan wajar atau politis? Puan dianggap penghalang untuk bisa capreskan Ganjar, kata dia. Artinya Megawati akan dikudeta. Apakah akan ada PDIP tandingan dan Megawati tersingkir? Apakah tanda terah Soekarno akan berakhir? Tanyanya. Selain itu juga menanti sikap Megawati yang berkembang di masyarakat. Apakah Megawati akan diam saja? Kekuatan Megawati semakin melemah, PDIP sudah terpecah, semakin banyak yang mendukung Ganjar bahkan mendukung Jokowi atau Megawati akan melawan. Dan balik kudeta Jokowi melalui parlemen seperti kejatuhan Gus Dur. Apakah Megawati masih mampu? Nah, pungkasnya. Ya, saudaraku, kalau dilihat dari sini itu jelas. Sepertinya ini kudeta ini mulai, ancaman-ancaman itu mulai serius. Dan ini buah simalakama bagi ibarat kalau saya mengatakan bagi Megawati, Bu Megawati ini buah simalakama. Karena kalau bisa jadi kalau saya lihat di sini PDIP mulai bertanding melawan kekuasaan, dalam hal ini mungkin melawan Pak Ganjar Pranowo yang didukung oleh Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi jelas-jelas Ganjar Pranowo ini saingan beratnya ya ini Anies Rashid Baswedan. Dan memang untuk menutup-nutupi segala hal yang tidak benar di era Pak Jokowi harus punya, menurut saya harus punya jago, punya kandidat. Tentu saja wajar karena ya selama beliau berkuasa tentulah tidak sempurna, tentulah ada hal yang harus ditutupi. Dan ini Pak Jokowi juga masih ada terahnya, ada anaknya yang sekarang ini mantunya jadi wali kota dan anaknya jadi wali kota juga di Solo, yang menentunya jadi wali kota di Medan. Dan ini tentu harus ada yang melindungi. Kalau pemikiran wajar saya, maka Pak Jokowi mencarikan orang-orang yang bisa untuk menjadi pelindung anak dan menantunya ini. Atau anak-anaknya juga ya, mantu juga anak. Nah ini wajar kalau Pak Jokowi punya jago, dalam hal ini adalah Bobi Nasution, mantunya, dan juga putranya sekarang jadi wali kota Solo, Gibran. Gibran itu harus ada yang backup. Ini karena kedepannya tentu harus ada yang backup, dan sandungannya memang ada di Ibu Megawati yang lebih mengutamakan putrinya atau putranya, yaitu lingkupnya sendiri, terahnya Pak Karno. Ini adalah Mbak Puan Maharani. Nah ini serius, saudaraku. Kalau ini Bu Mega tidak hati-hati, bisa lepas benar tuh PDIP dari terahnya Soekarno. Karena apa? Sekarang mungkin kemarin Pak Jokowi masih penjajakan, kemungkinan besar kalau sampai terjadi Ganjar jadi, bisa jadi begitu Ganjar jadi presiden akan terjadi itu, akan didesak oleh relawannya untuk mengambil alih PDIP dan memberikannya kepada Pak Jokowi. Bisa jadi, ini bukan sebuah fitnah, ini analisa-analisa yang sah-sah saja menurut saya. Kalau nggak sekarang, atau tentulah Bu Mega membuat perjanjian tersendiri kalau tidak ingin di kudeta. Ini fakta, saudara. Ingin tidak lengser karena posisinya Bu Mega cukup, menurut saya saat ini lemah juga. Bu Mega tidak pegang kekuasaan, hanya partai. Kekuasaannya presiden itu besar sekali, saudara. Dan ini kalau sampai ya non sewu, ya ini yang bermain sudah orang luar, bukan orang internal. Yang mendesak sudah bukan orang luar tapi internal, dan internal itu tidak eksternal ya, bukan internal tapi orang luar atau eksternal itu tentulah tidak akan berhenti. Saya berkeyakinan tidak akan berhenti, dan orang eksternal pendukungnya Ganjar tahu bahwa kualitas Ganjar tidak seperti Pak Anies Rashid Baswedan. Saya tidak membanding-bandingkan. Pak Anies Rashid Baswedan itu kualitasnya dibesarkan oleh dirinya sendiri, kualitasnya ya sudah teruji. Beliau jadi gubernur itu diangkat memang oleh partai, tapi sekali lagi beliau tidak terikat dengan oligarki partai, oligarki pemodal pun tidak. Jangankan hanya oligarki partai, ya mohon maaf,
Orang yang menurut kacamata saya, orang awam dan mungkin sebagian besar orang-orang yang membaca, itu seorang Luhut bin Sarpanjaitan yang kekuatannya begitu besar ya, kalau dijuluki oleh orang-orang itu adalah menteri segala urusan, itu sama Anies Rashid Baswedan tidak ada apa-apanya. Contohnya dalam kasus reklamasi. Habis itu Luhut bin Sarpanjaitan melawan Anies, tidak ada apa-apanya. Inilah kualitasnya Anies yang sungguh-sungguh sudah teruji. Saya tidak muji dan itu nyata. Saya harus acungi jempol. Ada orang yang mengatakan tidak, siapa sekarang yang berani melawan Pak Luhut bin Sarpanjaitan? Kita lihat saja, tebal semuanya. Tapi begitu berhadapan dengan Anies dilantik, Pak Luhutnya berkuar-kuar, tebal Pak Luhut. Inilah kualitasnya Anies Rashid Baswedan, dan sebegitu banyak sederet prestasi Anies yang super oke. Nah, dalam satu sisi Pak Ganjar Pranowo ini termasuk dalam kategori gubernur yang gagal. Saya katakan gagal kenapa? Daerahnya termasuk daerah miskin. Jawa Tengah loh, kualitas Jawa Tengah masuk daerah miskin. Dia juga tidak mampu untuk, mohon maaf saja, untuk melindungi warganya dalam kasus kayak pupuk kendeng, dan juga termasuk dalam peristiwa Wadas, di mana saya juga ikut terjun di sana. Benar-benar keluar kontrol, dan tidak, rakyat itu di bawahnya Pak Ganjar Pranowo sebagai gubernur tidak terayomi. Nah, ini menjadi catatan tersendiri. Bahkan akhirnya sampai dikatakan oleh Trimedia Panjaitan bahwa relawan-relawan yang datang untuk membantu warga Wadas Purworejo, di mana itu desa itu adalah daerah-daerahnya basisnya PDIP, dan itu daerah-daerahnya kelahiran Pak Ganjar Pranowo, itu Purworejo itu sepertinya mencekam saat itu. Mereka yang itu merasa menyesal mendukung Pak Ganjar Pranowo, relawan-relawan itu. Nah, ini satu-satunya jalan Pak Ganjar Pranowo untuk eksis supaya bertempur di 2024 dalam Pilpres, itu ya hanya melalui PDIP. Kalau Pak Ganjar Pranowo melalui partai lain, saya yakin insya Allah tidak akan laku jual. Masanya Pak Ganjar Pranowo hanya masa di PDIP. Sesungguhnya itu adalah masanya Bu Megawati. Begitu keluar dari PDIP, Ganjar Pranowo tidak ada apa-apanya. Bahkan mungkin kita kembali lagi kalau Mbak Puan itu sudah ditetapkan, misalkan Mbak Puan dikasih kepercayaan untuk maju di Pilpres 2024, orang PDIP itu adalah fanatisme. Politiknya ya saya katakan politik identitas ya, itu sudah. Politik identitasnya PDIP, PDI atau Pak Karno itu melekat erat. Mereka akan kembali bersatu walaupun pecah. Dan mereka tentu kalau Pak Ganjar diambil oleh partai lain juga belum tentu mereka mau ke Pak Ganjar. Kalau saya berkeyakinan mereka akan mendukung Mbak Puan Maharani. Nah, ya itu saya berkeyakinan. Nah, sekarang tergantung daripada kondisi saat ini dengan ancaman-ancaman begini, saya berkeyakinan ini ada suatu hal yang menurut saya bahaya buat Bu Megawati. Bu Mega menurut saya, dalam kacamata saya, sekarang atau besok tetap akan lengser ketika kalaulah Pak Ganjar sampai jadi presiden. Tapi saya berkeyakinan presidennya bukan Pak Ganjar. Kalau mengusung Pak Ganjar, insya Allah saya berkeyakinan di 2025 atau dan selanjutnya kemungkinan besar PDIP lepas dari Bu Megawati. Dan itu saya lihat, saya cermati dari apa ya? Kalau saya berkeyakinan tentulah gesekan-gesekan atau desakan dari luar itu akan membuat Megawati akan terlempar. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ini sebuah simalakama bagi Bu Megawati. Ya itu kita kembalikan, saya tidak akan masuk terlalu dalam siapa yang dipilih oleh Ibu Megawati untuk menjadi presiden. Untuk nanti menjadi calon presiden di 2024 itu tiket ada di Ibu Megawati. Nah, kalau saya berkeyakinan, sekali lagi ini keyakinan saya, bisa jadi salah, bahwa kalau Bu Megawati tidak mencalonkan Ganjar Pranowo mungkin aman, tapi kalau mencalonkan Ganjar Pranowo ketika Ganjar Pranowo jadi tambah itu menurut saya menjadi berbahaya. Itu dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Tetap saudaraku, ayo fokus, kita kumpulkan saksi-saksi untuk di 2024. Tetap bersama Cecep Muhammad Yasin, kita dukung Anies Rashid Baswedan di 2024.